ini bonus demografi harus dimanfaatkan betul. Karena Korea Selatan itu momentum bonus demografi tahun 87 pada saat pendapatan per kapita mereka di bawah 4.000. Kira-kira Indonesia 5 tahun lalu ya. Iya. Ya. Cina itu bonus demografi pada tahun 82. Pendapatan per kapita di bawah 500 US dollar per kapita. Jauh dari mana kita. Iya. Ini kira-kira saya membandingkan ini dua negara yang sebenarnya Korea pernah satu garis start dengan kita. Tiongkok adalah negara yang jauh di bawah kita. Oke. Iya. Tapi kita bandingkan coba. Kenapa Korea Selatan bisa langsung Lompat. Tiongkok apalagi eksponensial. Itu dua hal saja. Kekuatannya pada dua hal saja. Satu talent, dua inovasi. Begitu bicara inovasi ya bicara riset. Bicara riset ya bicara banyak hal ya. Satu adalah bicara tentang dana riset. Dua bicara tentang infrastruktur riset. Bicara tentang peta jalan riset. Bicara tentang fasilitas ya infrastruktur. Terakhir bicara tentang ekosistem. Nah memang pasti mau nanya nih Indonesia tuh poinnya di mana masalahnya gitu ya. Nah, riset itu dana setiap tahun selalu meningkat ya. Meskipun kita tuh masih di bawah 0,3% dari PDB. Problemnya bukan dana riset yang menurun, tapi PDB-nya yang meningkat terus. Iya, betul. Satu itu. Kemudian yang kedua, persoalan di kita adalah bagaimana ekosistem yang bisa diperkuat ya dengan menciptakan suatu hub ya, bagaimana agar riset terkoneksi dengan industri, agar riset terkoneksi dengan user, ya, agar riset terkoneksi dengan agenda pembangunan, ya, agar riset terkoneksi dengan kebutuhan masyarakat. Itu kan tidak bisa kita mengatakan bahwa riset harus untuk kemajuan iptek. Dulu itu kan paradigmanya kan riset untuk kemajuan iptek. Sekarang kan riset untuk pembangunan, agar impactful. Ya. Jadi riset bukan untuk riset. Harus ada hasilnya. Paradigma dulu ada riset untuk agar kita punya teknologi yang sophisticated. Nah sekarang paradigmanya adalah riset harus berdampak. Riset harus berorientasi pada outcome. Tidak cukup hanya output kan? Iya benar. Kalau output misalnya gini, saya punya produk teknologi. Teknologi udah jelas. Ya itu outputnya. Betul. Tapi bagaimana teknologi itu bisa menyelesaikan masalah? Kalau saya punya teknologi misalnya teknologi alat pengering padi, ya outputnya apa? Ya muncul mesin pengering padi, sudah selesai. Atau output yang kedua ada licensing, berarti sudah ada kontrak dengan swasta. Yang kita pentingkan adalah bukan sekedar bentuk barangnya, bukan sekedar ada kontrak dengan swasta. Yang kita pentingkan adalah ini sampai masyarakat enggak, nyampe ke industri enggak, diperbanyak enggak oleh mitra kita, kemudian berdampak enggak di lapangan. Nah kita tuh sampai ujung sana mas. Itu kan ekosistem. Betul. Karena apa? Karena kita tidak hanya bicara tentang bagaimana dengan para periset, Anda harus sesuatu yang bagus, harus punya dana tak kasih, tanpa ada kaitan dengan market, tanpa ada kaitan dengan kebutuhan user, ya riset kita ya just for riset, itu yang kita hindari. Oke, sebenarnya kalau misalkan kita bicara soal riset antara Indonesia dengan, mungkin kita nggak usah jauh-jauh ke Korea dulu atau Cina, tapi dengan negara tetangga sendiri apa sudah bisa kita bersaing ya dengan teknologi apa yang kita punya, atau mungkin hasil-hasil riset yang telah dihasilkan oleh Indonesia apa masih bisa bersaing gitu? Saya optimis kita masih jauh. Masih bisa bersaing, masih jauh bisa bersaing dengan mereka. Sebutan apa coba? Kita ini sudah bisa bikin pesawat terbang. Iya benar. Negara lain bisa nggak? Nggak bisa. Di Asia bisa dihitung negara-negara yang bisa bikin pesawat terbang. Katakanlah dulu ada N250 Pak Habibie. Sekarang sudah ada N219. Iya N219 benar. N219 dan bahkan sekarang akan bikin pesawat amfibi. Betul. Iya. Bisa nggak negara lain bikin satelit? Iya. Kita sudah bisa dan sudah mengorbit. Dan tahun ini kita akan launching lagi satelit. Terbaru itu? Terbaru. Wow. Nah jadi satelit, kemudian kedua pesawat, ketiga kapal, ya keempat yang lain-lain produk. Termasuk produk pertanian.
Jadi produk pertanian kita kompetitif. Betul. Hmm. Nah, kalau kita bicara mengenai arah riset, kalau memang tadi kaitannya dengan impact-nya terhadap pembangunan, nanti berarti lebih kemana, Prof, untuk riset Indonesia yang akan dikembangkan ke depannya begitu? Satu, pangan. Pangan. Pangan harus kita tuntaskan. Memang beras sudah relatif hampir selesai. Iya. Karena Pak Amran sudah sangat bagus sekali untuk menyelesaikan masalah swasembada. Swasembada. Agenda berikutnya adalah yang substitusi impor. Contohnya apa? Bawang putih. Iya. Bawang putih kita mayoritas impor. Nah sekarang agenda kita bagaimana menyelesaikan masalah menciptakan varietas unggul yang kemudian bisa bersaing dengan produk-produk impor bawang putih misalnya gitu. Kemudian yang substitusi impor lagi apa lagi? Daging. Kemudian apa lagi ya? Sebut saja yang dari Ada kedelai. Ya. Kedelai juga. Nah kemudian yang berikutnya lagi kita memang diarahkan oleh Bapak Presiden juga termasuk bagaimana protein hewani harus kita garap. Nah protein hewani berarti kita harus punya bibit unggul untuk sapi, bibit unggul untuk domba, bibit unggul untuk ayam dan sebagainya. Untuk bisa menghasilkan grain parent stock untuk ayam misalnya, ya harus dimulai karena harus kita akui kita masih impor. Indukannya meskipun produksi ayamnya kita sudah bisa. Udang brustok apa indukan itu dari mana? Dari Amerika. Jadi sebenarnya kita itu ketergantungan dari luar masih cukup sehingga Pak Presiden memberikan arahan agar kita punya kemandirian dalam teknologi di bidang pangan. Ya. Dan itu harus kita perkuat. Nah, proses perkuatannya itu sendiri untuk menyelesaikan untuk berdampak terhadap pangan langsung, apalagi Indonesia kan juga salah satunya mengedepankan agar bisa swasembada pangan tersendiri kan untuk lebih maju. Nah, yang sudah dilakukan BRIN sendiri sejauh ini untuk meningkatkan kualitas pangan kita, produk kita itu sudah seperti apa? Udah sejauh apa gitu? Nah, kita kan harus punya peta jalan. Kita harus punya roadmap. Nah, roadmapnya apa? Roadmapnya adalah untuk konteks pangan, maka untuk padi produktivitas berapa yang harus kita capai. Sekarang sudah sampai 12 ton per hektar. Ya. Kalau pemerintah mengatakan 15 ton per hektar bisa, ya harus kita usahakan. Kan teknologi sekarang sudah mulai tersedia dengan genome editing, dengan berbagai teknologi, sudah memungkinkan untuk bisa mendorong varietas unggul. Menghasilkan padi yang bisa ditahan di lahan yang asin. Padi yang ada di daerah yang ada naungannya. Padi yang tahan wereng, tahan penyakit, padi yang hemat air. Nah kan juga penting. Kenapa? Karena 1 kilogram beras yang kita makan itu membutuhkan 2.500 liter